Perkenalkan, nama saya Revaldo Prawiramannik. Saya dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Di video ini saya akan melakukan Q&A mata kuliah Deep Learning untuk memenuhi tugas besar pertama. Pertanyaan pertama itu, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Adapun 3 jenis yang perlu kamu ketahui dalam algoritma machine learning, di antaranya supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Yang pertama, supervised learning itu memprediksi masa depan. Model supervised learning merupakan model yang digunakan untuk memprediksi hasil masa depan dengan berdasarkan data historis yang ada. Yang kedua itu unsupervised learning, tidak ada target yang ditetapkan. Berbeda dengan supervised learning, model unsupervised learning tidak memiliki target atau variabel yang harus ditetapkan. Yang ketiga itu reinforcement learning, proses pengambilan keputusan. Itu pada model reinforcement learning mesti dilatih untuk mengambil suatu keputusan secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerjanya. Yang kedua itu apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning. Secara umum alur dari machine learning dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu pre-processing data, modeling, dan evaluasi. Pre-processing data adalah merupakan tahap awal untuk mempersiapkan data sebelum melakukan modeling. Modeling membagi menjadi data menjadi 2 bagian, yaitu data untuk melakukan modeling atau yang biasa disebut data train, dan data untuk menguji model hasil training yang bisa disebut data test. Yang ketiga itu evaluasi. Untuk mengevaluasi kinerja suatu model tidak hanya ditentukan oleh akurasi saja. Banyak cara lain yang dapat digunakan menilai performa dari suatu model, diantaranya klasifikasi, regresi, clustering. Pertanyaan yang ketiga itu apa definisi dari supervised dan unsupervised learning. Pertama itu, supervised learning merupakan proses pengelompokan data yang telah memiliki label dan akan dikelompokkan berdasarkan labelnya. Sedangkan unsupervised learning merupakan proses pengelompokan data yang tidak memiliki label, sehingga kita bebas menentukan berapa jumlah kelompok data yang akan dibuat. Yang keempat, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah salah satu cabang dari pembelajaran machine learning untuk mengajari sebuah agen agar membuat keputusan yang terbaik, yaitu yang memberikan imbal hasil terbesar. Yang kelima itu apa definisi dari deep learning. Deep learning merupakan salah satu bagian dari berbagai macam metode machine learning yang menggunakan artificial neural network. Deep learning adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh mesin dengan cara meniru bagaimana sistem dasar otak manusia bekerja. Yang keenam, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Deep learning adalah salah satu metode implementasi machine learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. Deep learning menggunakan sejumlah algoritma sebagai neuron untuk bekerja sama dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Berbeda dengan program machine learning pada umumnya yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Lanjut yang ketujuh, jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron adalah sebuah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari satu layar pemrosesan saja. 8. Sebutkan tahap perceptron training rule. Perceptron adalah salah satu metode pelatihan jaringan saraf tiruan yang memakai prosedur algoritma training. Jaringan ini terdiri dari neuron tunggal dengan bobot sinaptik yang diatur menggunakan fungsi aktivasi hard limit. Ini contohnya persamaan perceptron F. Kita lanjut yang ke-9, apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability atau kemungkinan Bayesian. Dalam statistik, yang fungsi likelihood sering hanya disebut kemungkinan. Mengukur goodness of fit dari model statistik untuk sampel data untuk nilai-nilai tertentu yang tidak diketahui parameter. Ini dibentuk dari distribusi probabilitas gabungan sampel, tetapi dilihat dan digunakan sebagai fungsi parameter saja, sehingga memperlakukan variabel acak sebagai tetap pada nilai yang diamati. Yang 10, jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Jika menganalisis data yang mempunyai lebih dari satu variabel, belum tentu analisis data tersebut dikategorikan
analisis multivariat. Bisa saja analisis data tersebut hanya analisis univariat. Jika kita definisikan, analisis univariat adalah analisis secara serentak di mana data yang diamati hanya memiliki satu variabel dependen atau variabel tidak bebas pada setiap objek yang diamati. Sedangkan analisis multivariat adalah analisis data secara serentak di mana pada data tersebut terdapat lebih dari satu variabel dependen pada setiap objek yang diamati. Jadi perbedaan analisis univariat dan multivariat terdapat pada jumlah variabel dependen yang diamati. Yang lanjut, yang 11, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Biasanya hardware yang digunakan itu laptop atau PC, tapi yang lebih sering digunakan dalam pemrosesan deep learning adalah RAM, hard disk, dan prosesor GPU. Kita lanjut yang ke-12. Menurut Anda tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya untuk tools yang baik untuk deep learning itu Anaconda, Tanagra, Keras, Scikit-learn. Ini yang pernah saya coba. Yang ke-13 itu sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Pertama itu ada ImageNet, OpenImage, dan ISID atau ISID. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan Activation Function? Activation Function merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi pemetaan data terhadap variabel target yang bersifat nonlinear. Yang ke-15, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah istilah paling umum untuk fungsi apapun yang Anda optimalkan selama pelatihan. Misalnya, kemungkinan menghasilkan pelatihan yang ditetapkan dalam pendekatan kemungkinan maksimum adalah fungsi objektif yang terdefinisi dengan baik. Yang ke-16, sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Ada dua teknik validasi yang lumrah digunakan untuk memvalidasi model. Yang pertama itu split validation, melakukan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak menjadi dua data terpisah, yaitu data latih dan data uji. Yang kedua itu cross validation, melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan data latih dan validasi. Setiap iterasi memvalidasi atau menguji suatu subset data dengan subset yang tersisa sebagai data latih. Pada cross validation, subset data adalah jumlah iterasi. Lanjut, nomor 17, apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya. Ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, ini biasanya disebut dengan generalisasi. Hasil dari pelatihan tersebut bisa disebut dengan model. Yang selanjutnya, yang 18, apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent ya. Metode steepest descent adalah metode gradient sederhana untuk pengoptimuman. Metode ini memiliki kekonvergenan yang lambat dalam menuju ke solusi optimum. Hal ini terjadi karena langkahnya yang berbentuk zigzag. Yang 19, jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima adalah dengan mengimplementasikan algoritma K-means untuk K yang diberikan dengan beberapa nilai inisial partisi yang berbeda dan selanjutnya dipilih partisi dengan kesalahan kuadrat terkecil Jane 2009. Yang terakhir nomor 20, apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponennya koordinat dengan komponen X. Gradien di sini merupakan nilai kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameter terhadap jumlah parameter lain. Demikian QA konsep deep learning. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahkataan atau masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Revaldo Prawira Manik. Terima kasih.